Jadi kita lagi melihat Code ya, sebagai salah satu sungai yang dijadikan contoh ya, model pengelolaan yang berbasis komunitas. Memang sama problemnya ternyata ya, banyak dijumpai plastik ya di badan airnya ini. Kental manis. Di setiap sungai, di setiap aliran air sungai selalu kita temukan sampah plastik ya. Loh, kalau Rere punya komunitas apa, Re? Cuma Sanggar Anak Alam itu aja sih. Sanggar Anak Alam itu ya? Apa kamu? Kegiatannya di Sanggar Anak Alam itu apa? Sanggar Anak Alam itu sekolah, tapi sekolahnya nggak pakai mata pelajaran. Terus apa yang diajarkan? Jadi setiap anak, misalnya metodenya pakai riset, setiap anak riset apa yang mereka suka. Kayak gini kan juga penting kan, mata air gitu. Bagaimana menjaga agar dia tetap bersih, terus menguji kesehatan, terus kemudian melihat dari sini sampai ke sana ke sungai kan, turun ke sungai, perubahan yang terjadi kan. Sesudah bertemu Rere dan menginap 2 hari di Yogyakarta pada video sebelumnya, kami kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Cilacap. Kali ini perjalanan kami ditemani Anton Sujarwo. Saat mau berangkat, motor Anton sempat mengalami masalah, dan Anton kemudian meminjam motor Ucil untuk ikut perjalanan kami. Sementara menunggu Anton, Prigi sudah bersiap di atas motor untuk perjalanan. Karena perjalanan jauh, bensin kendaraan kami isi penuh. Kami juga menyempatkan berhenti di toko oleh-oleh untuk membeli bakpia. Dari toko bakpia, kami kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah 2 jam perjalanan, Anton mengajak kami istirahat di Kebumen, tepatnya di Pantai Laguna. Di sini, Anton pernah kegiatan kuliah kerja nyata dari Universitas Gadjah Mada, sehingga dia memiliki banyak kenalan, salah satunya penjaga tiket Pantai Laguna ini. Sambil istirahat, Anton menjelaskan ke kami kegiatan yang pernah dilakukan selama KKN di Pantai Laguna. Penyiraman otomatis kan gumuk pasir kan. Kita tuh pengen menghijaukan gumuk pasir itu dengan rekayasa sistem irigasi otomatis. Ini Buah Naga, Pinus, di Pinus Semara. Terus bunga-bungaan yang lain. Dulu sini ada kandang lebah, lanceng ambil madunya. Kewena kopi telu dul. Dan karena hari itu cuaca sangat panas, Prigi membuka baju untuk mendinginkan badannya. Dari pintu masuk Pantai Laguna, kami kemudian menuju ke Pantai Laguna. Karena kenal dengan penjaga tiket masuk, maka untuk kami gratis. Kita ada di Laguna, di Kebumen. Lihat sampah plastik ya di dasar sungai kelihatan. Itu Pak, dasar sungainya. Ada buah plastik di mana-mana ini ke laut. Ini
sungai ini. Dari sungai yang tadi dari 8 juta ton sampah plastik yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia, hanya 3 juta ton yang bisa dikelola pemerintah, sisanya 5 juta ton itu dibuang, dibakar, ditimbun, dan salah satunya 2,6 juta ton itu dibuang ke sungai, nanti akhirnya ke laut kita. Padahal tahun 2050 kabarnya itu jumlah artinya sumber pangan protein itu dari laut. Fakta lain adalah lebih banyak dijumpai plastik dibandingkan ikan. Maka kita harus mengerem penggunaan plastik sekali pakai. Ini dulu itu pasir gitu kan, terus kena abrasi, terkikis terus catatannya sampai habis. Kemudian ada gumuk pasirnya itu ditanami sama ada 2 dosen UGM, Pak Sri Danato sama Bu Nasuti, itu menggunakan teknologinya kehutanan UGM untuk menanam cemara ini. Nantinya Iya. Ya, dengan adanya cemara ini justru daratannya nambah. Nah, nambah itu ditanami lagi, nambah lagi ke sana. Terus ditanami yang ujung lagi, nambah lagi ke sana daratan. Berapa tahun ya? Ini kurang lebih mungkin ada kalau 10 tahun. 10 tahun cemara ini. Sebelum ke pantai, kami mampir ke warung yang sudah menyiapkan kopi untuk kami. Sebelumnya, Miss Wanto, penjaga tiket, sudah memesankan kopi ke pemilik warung. Rasanya manis, ada sedikit garam karena dekat laut. Kopi Kebumen. Ini kan gumuk pasir kalau siang harian bisa sampai 70 derajat. Tunggu lagi. Bisa kalau dibuat 70 derajat itu panas banget. kobong itu. Tang bulu paling, tang bulu 5. Wong ban leleh berarti wis yo di atas pira suhu titik lebure ban 80 derajat gua iso. Dari obrolan dengan pemilik warung, Ambil lagi enggak? sampah di lokasi wisata Pantai Laguna ini akan berakhir dengan cara dibakar. Dipendem. Paling mikir plastik bang ya. Nggih. Dibakar sampahnya. Memang cara cepat untuk dibakar. Welcome to Segoro Kidul. Setelah puas menyeruput kopi, kami kemudian berjalan ke pantai. Di pantai, Prigi langsung tertuju pada sampah bekas mie instan yang ada di pasir pantai. Entah ini berasal dari pengunjung atau dari sungai yang kemudian terdampar di pantai. Pantai Laguna terletak di Desa Lembu Purwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Deretan pohon cemara yang berfungsi sebagai penahan abrasi cukup terjaga di pantai ini. Namun, pengelolaan tempat wisata ini belum diimbangi dengan pengelolaan sampahnya. Dari tempat sampah yang kami lihat, sampah masih tercampur dan ketika sudah menumpuk, kemudian dibakar. Padahal asap yang dihasilkan juga bisa mengganggu kesehatan manusia. Jika dipisah, sampah sisa makanan dan daun bisa dijadikan pupuk untuk tanaman. Setelah 2 jam kami istirahat, kami melanjutkan perjalanan.
Serayu. Kita akan melakukan uji mikroplastik ya. Uji mikroplastik dan parameter fisika kimia di Hilir Serayu di Cilacap. Tapi sebelumnya kita akan menginap dulu. Karena sudah sore nih. Karena sudah sore ya. Yang awal. Seorang teman ya di Jenderal Sudirman 152 toko kumpul. Kabupaten Cilacap merupakan bagian hilir dari Sungai Serayu, dan hulu Sungai Serayu berada di wilayah Pegunungan Dieng. Di Cilacap, tujuan pertama kami adalah mengunjungi kawan Prigi. Ini Bu Lili, ini dagan saya ini. Saya pernah jadi anak buahnya Bu Lili. Dulu ya dagan saya. Takut saya dulu ya. Di Ciputra saya tuh dosen ya dulu. Di Ciputra tuh ngajar basic natural science sama social entrepreneurship. Nah, Bu Lili dagannya bos. Dulu. Nah sekarang ini sambang. Thank you Pak Prigi. Ya Bu, senang banget. Sama pergi Cilacap. Serayu ini salah satu hilir. Jadi semua yang di Jawa Tengah sana itu larinya semua ke semua polutannya lari ke Cilacap sini. Kita akan juga lihat Ujungnya di mana? Hulunya di Serayu sini. Serayu. Di Molungkar itu di Dieng sana itu hulunya. Okay. Kita akan melihat di hilirnya itu apa kandungan mikroplastik. Kita akan uji, ambil sampel, kita uji apakah di sini bebas dari mikroplastik atau sudah ada kontaminasi mikroplastik. Kalau laut lah, dia dari bawah dari sini ya, dari tengah laut. Kalau laut kita itu Bu ya dari sungai. Karena kita itu kan setiap tahun itu menghasilkan kurang lebih 3,2 juta ton sampah plastik ke laut. 2,6 itu dari sungai. Karena mismanajemen di daratan itu. Jadi Ya. dia lari ke laut, Lari ke dari laut. laut sudah ini lagi ke Ya. pantai-pantai lagi ya. Manajemennya. Sudah ke laut juga tadi. Iya, sudah tadi di mana tadi di Teluk Penyu. Komen tadi. Oh, tapi kan Sampai di Komen. Oh. Besok kita. Setelah bertemu dengan Bu Lili, malam itu kami menginap di Bank Sampah Mandiri Cilacap. Kenalan Anton. Muhammad Nur Hidayat merupakan ketua bank sampah di tempat kami menginap. Iya, untuk kantong-kantong. Malam itu, Nur Hidayat bercerita banyak tentang pengelolaan sampah di Cilacap. Salah satunya adalah teknologi RDF. Oh, kita pakai RDF, Mas. Udah nggak ada sampah nih. Kekurangan sampah sekarang. LDM Mas. RDF sudah. Di mana lokasi Mas? Di sana. Iya, dari sini paling seperempat 15 menit lah. Mampir aja besok boleh. Oh boleh ya dia. Mampir ke RDF sebentar. Itu dibakar Mas ya? RDF dikeringkan Dikeringkan, dari kadarnya jadi 20% kan. Iya. Kemudian dikirim ke pabrik semen untuk bahan bakar. Iya. Iya. Ya jadi walaupun tetap rugi hitung-hitungannya. Kalau bisnis kan rugi ya. Iya. Tapi ya masih sih. Sekarang juga Unilever juga membantu per setonnya berapa ratus ribu gitu ya. Oh ada insentif dari. Iya, dari Unilever. Unilever. Ya kalau pabrik semennya membeli produknya. Iya sekarang itu kan kita harus mendorong perusahaan juga kan. Iya. IPR itu. Yang paling banyak kan itu Mas Wings, Indofood, Iya. Unilever. Yang kemarin baru yang Unilever. Terus sekarang ini yang di Cilacap ini ngasih insentif ya? Iya, setiap tone yang di itu dia ngasih uang. Oh, setiap ton yang di Produk itu, nanti dia ngasih uang itu. oh itu ambil pila-pila kan? Enggak ya? Terus? Dipila-pila kan Unilever tok gitu. Enggak, jadi semua sampah yang terkumpul di RDF gitu. Berarti yang enak Insentif. yang lainnya ya kayak Indofood. Iya, iya. Kan ikut ya. Baru Unilever yang Wings masuk, itu juga iya, masuk. yang kita masuk. Padahal kalau di saat ini kan mungkin paling banyak itu Wings Mas. Iya, mungkin ya. Saset terus kemudian bungkus-bungkus mie itu kan. Jadi dibakar di coolernya pabrik semennya hilang udah. Iya. Anu pemanas. Tapi Mas sini tapi kan nggak dipilah Mas sampahnya. Enggak,
Berarti kan Jadi di sana kan dari sini rumah. masuk dari truk turun ke ban berjalan, pemulungnya di kanan kiri ngambil yang laku-laku, sisanya masuk. berarti malah Cilacap ini kekurangan sampah. Ya sekota kan dia 120 sampai 140 ton per hari. Sampahnya kota toh 480 kan. Kita udah ngambil kecamatan lain-lain ini. Udah mau kirim ke sini. Itu juga maksimal 150 ton per harinya. RDF itu kan proyek strategis nasional kan ya? Iya, itu percontohan kan. Mesinnya dari Denmark, terus Pemkab menyediakan lahannya, Iya, iya. provinsi sama bangunannya PU, provinsi menambah alat-alatnya. Tapi menurut saya efektif Mas ya? Efektif ya? Iya, Bisa mengurangi. Akhirnya kemarin DLH terbatasi kampanyenya. Jangan ngomong RDF, nanti masyarakat ngirim semua sampah ke sana gitu kan. Jadi dari manja. iya manja. Akhirnya Jadi memang harus dipilah Mas ya? masyarakat yang bawah bagian milah 30% kan, Iya. 70% urusan RDF gitu. Jadi tetap bank sampahnya udah hampir ada ratusan tiap per. Esok harinya, kami ditemani Nur Hidayat melihat proses pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, yang sudah menerapkan teknologi RDF. Disinilah sampah itu diproses. RDF adalah teknologi pengolahan sampah menjadi energi biomasa yang digunakan sebagai sumber energi pada proses pembakaran di pabrik semen Cilacap. Di Indonesia, ini adalah teknologi baru, dan Cilacap merupakan kota pertama penerapan RDF ini. Semua sampah rumah tangga dari TPS akan masuk dan dikeringkan dengan teknologi RDF ini. Sebelum masuk ke mesin RDF, sampah yang bernilai ekonomi menjadi sumber ekonomi bagi pemulung sekitar TPA. Lagi kan enten ke atas gereja ngeten iki dalamnya. Nah, iki mboten pacing iki. Oh, mboten pacing ya, Mas? Kan aluminium foil. Karena masuk kategori kering, sampah popok yang menumpuk ini tidak melewati proses di mesin RDF. Popok akan dikirim langsung ke pabrik semen untuk bahan bakar. Dari sini, kami menyadari teknologi yang digunakan sebenarnya hanya akan mengubah masalah sampah menjadi masalah yang baru. Pembakaran sampah dari pabrik semen, khususnya plastik, akan menghasilkan kandungan dioksin yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Tumpukan-tumpukan sampah ini akan diangkut menuju RDF dan kemudian dibakar di pabrik semen Cilacap. Dan warga tidak perlu melakukan pemilahan. Teknologi RDF ini seakan mementahkan kampanye dan gerakan pengurangan sampah plastik yang banyak dilakukan oleh aktivis lingkungan. Dan produsen penghasil sampah tidak perlu repot terhadap produk sampah yang dihasilkan oleh mereka. Namun, ancaman racun dari asap pembakaran pabrik semen perlu diwaspadai dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Setelah melihat proses pengelolaan sampah di TPA Cilacap, kami ke hilir Sungai Serayu, tepatnya di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Di lokasi ini, penambang pasir tradisional banyak menemukan sampah plastik di dasar Sungai Serayu. Dan popok bayi juga banyak ditemukan. Pak. Namanya siapa? Ahmad Amror. Ahmad Amror. Iya, Ahmad Amror dapat pempes. Sini aja. Sampah plastik
saset, dan popok yang ditemukan oleh penambang pasir Saset ini, Pak. banyak di sekitar penampungan Ini saset pasir. yang multi-layer yang ini ada aluminium foil seperti ini ya. Dari sinilah kami kemudian melakukan Nutrisari grand audit. Ini sampah ciki-cikian zaman dulu. Nah, ini berusaha cari tahu kapan pabriknya siapa? Ini MSA, MSA Indonesia, manufactured by MSA. Ini kelihatan zaman dulu karena informasinya belum terlalu lengkap seperti standar yang sekarang. Banyaknya plastik di dasar Sungai Serayu berasal dari sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat dan mengendap ke dasar sungai. Dasar, Pak. Di sungai, plastik akan pecah menjadi serpihan kecil yang disebut mikroplastik. Dari sampel air yang kita ambil di Sungai Serayu, partikel mikroplastik sudah ditemukan di Sungai Serayu. Hasil pengukuran kandungan fosfat ditemukan sebesar 0,65 ppm dan klorin 0,33 ppm. Semuanya melebihi standar baku mutu yang ditetapkan. Setelah melakukan pengukuran kualitas air di Sungai Serayu dan melihat bagaimana proses pengolahan sampah di Kabupaten Cilacap, kami akan melanjutkan perjalanan. Balik ke Jogja. Balik Jogja. Oke. Ayo ya. Oke. Nanti ya. Banyak. Makasih, Ton. Semangat terus tim Terima kasih ekspedisi Sungai Nusantara. Mau restunya ya. Semangat. Selamat pulang. Dan Anton akan kembali ke Yogyakarta untuk melanjutkan mengejar Rere. Dari sini, kami berpisah dengan Anton. Ser bau menyan, ser ngegelebuk angin, ngaragragen dadaunan kapi,